Anda kembali di Profit dalam segmen Take a Look bersama saya Safira Wardoyo. Dan untuk membahas hal ini masih bersama dengan kami di studio Bapak Andre Susanto, founder and CEO Wear6. Pak Andre, kita lanjutkan dialog tadi begitu ya. Pak Andre, kalau kita lihat semua kan berita dinamika politik ini masih banget menyelimuti Indonesia begitu. Artinya memang masih banyak tantangan yang akan dihadapkan begitu di seluruh industri, tak terkecuali industri logistik. Ini menurut Anda seperti apa sih outlook 2023 untuk industri logistik sendiri? Ya seperti yang tadi saya udah sampaikan, sebetulnya kalau logistik kan salah satunya dipengaruhi dari ini ya, BBM juga ya. Ya. Jadi mungkin salah satu challenge dari kita karena kan kita mesti tetap efisiensi, harus kasih tetap productivity yang baik ke customer untuk tetap jalan. Nah selama kita bisa solve that problem atau create value creation, saya rasa sih harusnya oke. Nah kalau untuk industri logistik sendiri di tahun 2023 ke depan, saya sih sebetulnya ngelihatnya ini hal yang baik ya. Karena seperti yang saya bilang tadi kan, banyaknya interest dari luar, developed country untuk invest ke Indonesia. Terus kita punya GDP juga, gross domestic product juga kan growing. Nah, di sini tuh di mana logistik represent sekitar 20% dari kita punya GDP, kita banyak nilai yang bisa kita capture, baik itu dari sisi produktivitas increase atau enggak, dengan GDP naik itu pasti kita bisa banyak opportunity dari logistik yang akan terus tumbuh. Baik, tadi sempat Anda mention begitu ya, ada kenaikan harga BBM. Ini sebenarnya mempengaruhi nggak sih dari tarif, ada penyesuaian tarif nggak sih dari bisnis Anda sendiri? Dan itu seperti apa nih sosialisasi untuk klien-klien Anda begitu ya, agar tetap stay begitu ya untuk menggunakan WR6 begitu? Kalau sosialisasi dan penyesuaian itu pasti ada, karena kan memang itu terjadi di major ya, semua Indonesia kan juga ada. Nah mungkin yang jadi pertanyaan adalah gimana kita bisa membantu customer untuk tetap kompetitif. Kayak tadi saya bilang logistik tuh mereka jangan lihat sebagai cost center tapi sebagai competitive advantage. Nah cara-cara yang kita lakuin itu mungkin dari salah satunya kita ngelakuin konsolidasi muatan, kita ngelakuin hub transit, konsolidasi muatan, jadi kita coba bantu gabungin beberapa muatan untuk di satu tujuan. Hub transit itu kita ada gudang transit untuk bantu proses distribusi dan sorting untuk ngurangin space kosong waktu kita ngirim barang. Jadi itu yang kita coba biar walaupun ada kenaikan, cuman kenaikannya dampaknya nggak terlalu impact lah. Kita coba buat increase utilisasi dari aset masing-masing yang kita Masih kerjain. bisa ditolerir gitu ya untuk Harus ditolerir. dari klien Anda begitu. Ini tapi kalau misalkan kita ngomongin soal regulasi begitu ya untuk logistik sendiri, seperti apa sih dari pemerintah begitu ya yang juga memang ikut atau melihat begitu ya dengan adanya industri logistik ini terhadap para pemain di industri ini begitu? Mungkin langkah yang dilakuin pemerintah so far saya lihat memang udah cukup baik kan ke depannya. Mereka juga ada inisiatif standarisasi informasi, standarisasi proses logistik, dan juga perbaikan infrastruktur. Dan ini ngebantu kita juga sih, baik pelaku logistik tradisional maupun pelaku konvensional ataupun yang lebih ekonomi kreatif. Karena dengan adanya standarisasi itu akan membantu proses informasi, pass on information, kita bisa kerjanya lebih enak. Seperti kalau yang saya bilang tadi, kalau kita ngeliat kan kontainer internasional kan udah pasti, kontainer kan cuma 20 feet, 40 feet. Nah domestik begitu adanya standarisasi informasi, kita juga pasti cara kerjanya akan lebih enak. Karena mereka bisa terima informasi yang lebih bagus, mereka nggak perlu ada pertanyaan lagi bolak-balik, dan untuk hitung costing dari satu tempat ke tempat lain juga akan lebih gampang. Baik. Sejauh ini ada insentif nggak sih dari pemerintah gitu untuk para pelaku industri logistik begitu ya untuk lebih melebarkan sayapnya gitu untuk berekspansi, atau memang ada yang diharapkan nih dari pelaku industri logistik? Sebetulnya kalau yang kita harapin, kan logistik itu akan optimum kalau supply dan demand dari suatu tempat itu terjadi dengan baik kan. Di mana itu sudah dilakukan adanya pemerataan industri dan ekonomi di beberapa tempat yang tadinya concentrated mungkin di Pulau Jawa, sekarang kan udah ada beberapa industri yang berkembang di pulau-pulau lain, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur,
Sulawesi dan Kalimantan. Saya rasa ini salah satu inisiatif yang bisa ngebantu kita untuk bisa matching muatan dari A ke B ataupun B ke A. Jadi muatannya nggak kosong. Nah, kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya, di mana itu kan belum ada pemerataan klaster industri dan pemerataan manufacturing facility, itu membuat kita susah. Karena kalau kita ngirim barang dari A ke B, baliknya pasti kosong. Nah, kalau baliknya kosong pasti kan nggak efisien gitu. Baik, ini untuk selain itu begitu ya, ini di tahun 2023 ada rencana ekspansi lagi untuk WR6 sendiri selain penambahan armada, penambahan gudang, atau lebih kemana lagi nih ekspansinya? Kita coba, kan WR6 ini kan kita memang sebagai logistic integrator. Jadi kita punya road of expansion, salah satunya kan ke value chain expansion. Value chain itu kita mau jadi fully integrated logistics service untuk B2B. Jadi dari B2B pada saat barang masuk ke Indonesia, domestik, all the way sampai ke retailer lah. Nah, itu hal yang terus kita expand untuk nambahin kapabilitas kita. Baik, luar biasa. Nah, Pak Andre, ini kan Indonesia kan diproyeksi akan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang memang solid begitu ya, tadi seperti sudah Anda katakan, bahkan di tengah ancaman resesi global 2023, ini salah satunya didukung potensi ekonomi digital atau transaksi e-commerce yang memang persentasenya sudah melesat jauh begitu. Ini bagaimana sih proyeksi WR6 terhadap industri logistik di tengah memang peluang di industri logistik ini peluang emas begitu ya, dan memang apakah ada rencana IPO di tahun 2023 ini untuk WR6 sendiri? Oke. Kalau kita ngelihat sebetulnya logistik e-commerce yang tadi seperti Anda bilang itu berkembang pesat, kan di belakang back end-nya itu pasti ada B2B proses, baik gudang ataupun trucking dari gudang warehouse to warehouse, ya kan. Sebenarnya dengan bertumbuhnya faktor e-commerce itu, logistik B2B udah pasti akan bertumbuh. Karena sampai hari ini kan B2B logistik itu contribute lebih dari 60% ya, atau 70% dari Indonesia punya ekosistem. Nah, ditambah dengan adanya investasi yang dari negara maju untuk ke sini dan pengembangan investasi Indonesia, itu pasti akan mendorong logistik B2B ini akan lebih baik. Mungkin secara number bisa growth-nya cukup agresif, bisa single digit, 2 digit, tergantung realisasi dari proyek-proyek ini semua. Nah, tadi kalau pertanyaan yang kedua mengenai rencana untuk IPO atau gimana, sebetulnya kita always prepare ourselves, our company, untuk ke arah sana. Cuman kita selalu lihat sentimen marketnya gimana. Ya, jadi we'll see. We'll see ya, Yeah. dan kita terus nantikan begitu ya untuk WR6 sendiri. Terima kasih Pak Andre Susanto telah bergabung di studio CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu dan sukses untuk WR6 sendiri. Dan kita tunggu lagi nih gebrakan-gebrakan baru untuk WR6. Ya, terima kasih.